PPL Mania, Gaskoy. siap. Selamat dengerin podcast pemuda lajang. Jiwa muda yang lantang berjuang. Jangan kasih kendor, teruslah berjalan. Bersama kami, podcast pemuda lajang. Asik. Yo, Selamat sore ya. iya selamat pagi, selamat malam semuanya pokoknya lah ya. Ketemu lagi bersama Naldi Arvanda. Iwan Desaro, dan kali ini kita ada bintang tamu yang dulu sempat kita undang juga di podcast ini. Tapi kita Betul. kemarin bincangnya berempat ya sama Ceveri. Betul, Ya. ngomongin COVID ya Bu. COVID-19 Ngomongin dulu. COVID. Ibu Mei sampai kita kan sudah sebulan lebih gak ada ketemu nih kayaknya. Hampir Iya. 2 bulan ya? 2 Hampir bulan kali ya? 2 bulanan ya. Ibu Mei sehat nih ya? Sehat, alhamdulillah. Selamat sore, Naldi dan Ivan. Apa kabar? Baik, Bu. Baik. Gimana dengan ibunya ini? Kegiatannya apa aja nih selama di Alhamdulillah. pandemi ini, Bu? Ya selama pandemi karena saya banyak kegiatan ya, jadi ya jadwal memang ini Padat ya? padat. Kemarin saya lagi menjadi narasumber di Hotel Selika. Dari jam 2 sampai jam setengah 5 itu memberikan materi masalah lakip dengan Pemda Kutai Barat. Lakip itu Bu? Laporan akuntabilitas pemerintah. Oh. Oke, lakip ya. Iya. Kalau dia rakip Bu, Raja Kibul. Oke. Aduh, semangat ya kita ya. Semangat, Bu. alhamdulillah, Semangat. Bu, Pokoknya ya. dengan COVID ini harus semangat. Iya. Nah. Walaupun kita ngobrol sekarang di podcastnya masih pakai masker ini. Iya. Padahal Iya. pengen aja buka biar suara kita tuh lebih empuk Lebih gitu loh. empuk Lebih gitu empuk, loh. lebih lantang gitu ya. Padahal suara saya bagus loh kalau nyanyi. Oh iya. Oh, Waduh. bento ya. Bento. Bu, untuk membuka biar penyegaran yang nonton dan juga yang dengar kita nyanyi Bu. Namaku Bento. Asik. Ingat. Banyak Asik. eksekutif Papan atas salahnya. Asik. Mantap. Oke. Cukup. Kita ngomongin yang Intermezzo asik. ya. Cukup. Aku tuh pengen yang asik-asik Bu, kayak liburan gitu loh. Ibu ada rekomendasi nggak sih Bu liburan di Kalimantan Timur? wisata gitu ya. Kebetulan saya ini Ketua Tim Percepatan Pengembangan Strategis Maratua. Maratua. Pas ya. Pas sekali ini. Jadi nanti Naldi dengan Ivan, Ya. nanti saya ajak ke Maratua. Mau. Wih, mau dong. Apalagi tiketnya dibeliin gitu ya. Gampang. Oh, jelas makanya kita diajak. Asik. Saya ngajak, berarti kan Anda ikut. Betul Bu. Siap. Bawain koper juga nggak masalah saya. Iya. Nanti di sana kita bisa snorkeling. Waduh. Kita bisa melihat pemandangan yang indah. Aduh, keren. Betul-betul masih bagus lah. Pokoknya yang Labuan Bajo itu bagus, ini lebih bagus lagi. Oke. Maratua ini kan masih dalam satu area yang ada di Berau gitu Bu ya? Iya. Oke. Jadi adanya di Brau, tapi kan masuk Kalimantan Timur. Ya, Kalimantan Timur. Oke. Nah, apa sih yang ada di sana yang bisa diangkat sebagai pariwisata selain pantainya mungkin, Iya. lautnya mungkin, ataupun kekayaan yang ada di lautnya gitu Bu? Iya, begini Naldi dan Ivan. Kemarin saya habis rapat ya dengan penjabat Bupati Berau. Ya kebetulan Pak Ramadan itu adik saya ya. Oh, oke. Jadi mungkin saya sambil kemarin menyelam minum air sambil mengantar beliau menjadi pejabat Bupati Berau. Oke. Saya dengan tim saya rapat gitu loh di kantor Bupati. Nah, alhamdulillah ada beberapa rekomendasi yang hasil rapat kami kemarin, dan kalau tidak salah hari ini Pak Ramadan tuh sama kepala-kepala OPD-nya, mulai sekdanya sampai dengan asisten dan kepala OPD-nya lagi rapat juga di Maratua. Oke. Artinya apa? Rapat kami yang kemarin dengan Pak BJ itu apresiasi sama beliau dan ditindaklanjuti supaya nantinya tim percepatan yang di-SK-kan oleh gubernur ini bekerjanya, progresnya bisa cepat selesai. Memang sih target kita memang di IKN ya, karena kan menganggap nanti Maratua itu artinya gini, kalau nanti ada IKN itu sudah ada nanti di mana di Januari atau
tahun 2021 atau 2002. Tapi target kami orang-orang yang numplek dari Jakarta itu nantinya ada di ibu kota itu tidak ke Bali lagi, tidak ke Labuan Bajo lagi, cukup ke Maratua saja. Jadi nanti tugas kami yang ditugasi oleh Pak Gubernur adalah tim ini adalah bagaimana pertama adalah memang kami bekerja sama dengan negara Seychelles dari Afrika dan kami sudah 2 kali kemarin dengan Pak Gubernur itu ke negara Seychelles dan yang kedua itu dengan Pak Wakil Gubernur. Nah ini mengadakan kerjasama, jadi ada MOU-nya antara negara Seychelles dengan Gubernur Kaltim yang disaksikan oleh Bupati Berau. Nah kebetulan saya ditunjuk di-SK-kan oleh Gubernur menjadi Ketua Tim Percepatan Pengembangan Strategis Pulau Maratua. Nah dengan apa kemarin habis rapat dengan PJ Bupati, akhirnya hari ini beliau akan menindaklanjuti. Nah saya tinggal menunggu nanti hasil notulennya. Apakah hasil rapat dengan OPD itu ada beberapa poin-poin yang harus ditindaklanjuti. Misalnya saja pertama kita ini kan dapat bantuan nanti semacam hibah gitu dari negara Seychelles sekitar $5,000. Jadi itu nanti akan digunakan kepada untuk sanitasi. Yang kedua itu sampah. Yang ketiganya itu untuk infrastruktur dan juga PLTS. Nah ini bantuan betul-betul dari negara Seychelles untuk Maratua. Kenapa jadi terjadi antara Maratua dengan Seychelles? Karena waktu kami meninjau ke negara Seychelles itu Maratua itu persis sekali dengan Seychelles. Mirip sama mirip di sana. Sekali. Kura-kuranya mirip. Souvenirnya mirip. Sampai waktu itu istri Pak Muharram almarhum sempat waktu itu sama saya melihat souvenir di Seychelles itu. Dia bilang, Bu Mai, ini nih gantungan kunci ini ibu-ibu PKK juga bisa buat katanya. Nah, artinya tinggal bagaimana mengemasnya. Kalau misalnya nanti sudah dikemas baik, kenapa tidak kita akan mengekspor ya ke negara Seychelles. Tapi buatan dari Maratua. Jadi misalnya tadi gantungan kunci, gantungan kunci. Apalagi misalnya saya melihat di Berau dan Maratua itu ada namanya tempat tisu yang dilengketkan itu siput-siput itu loh. Dari kerang-kerang itu. Dari kerang-kerang. Jadi saya pikir saya langsung terinspirasi. Saya bilang kemarin dengan ibu-ibu PKK dan ibu Dekranas yang menangani masalah souvenir ini, saya bilang ini bagus loh kalau dikirim nanti ke negara Seychelles. Tinggal bagaimana packagingnya. Jadi kalau namanya ekspor ke luar negeri itu harus memang betul-betul kualitas ekspor. Kan bule-bule kan senang tuh kalau lihat yang aneh-aneh gitu. Aneh-aneh gitu. Unik-unik gitu. Yang unik-unik. Dia kan pasti nice. Kan? Artinya dia senang gitu loh. Kalau melihat, apalagi kalau kura-kura ditempeli di situ kan. Nah, ini kenapa jadi kura-kura ada menempel di situ? Padahal kura-kuranya kan kecil. Tapi kan keahlian daripada UKM di sana untuk membuat tempat tisu yang dari kura-kura tadi. Kerajinan tangan. Gitu loh. Souvenir. Nah, kenapa karena kita nih punya kerjasama dengan negara Seychelles, kenapa kita tidak ekspor ke sana? Nah, ini kan pemikiran saya, artinya kenapa tidak gitu loh. Kedepannya akan melakukan itu gitu ya? Jadi kami masih di dalam tim ini baru 1 tahun. Kemarin di SK-kan Gubernur dan kami memang karena tim percepatan pengembangan strategis Maratua. Jadi kami bekerjanya cepat, harus cepat karena paling minim IKN itu nanti berdiri itu sudah smooth semuanya. Di sana kan banyak resort ya. Nantilah kalau Naldi Ivan, Naldi dengan Ivan saya ajak ke sana. Siap. Pokoknya nanti lupa pulang. Mungkin Naldi bilang terbelalak mata, terbelalak mata. Terus kata Naldi, saking indahnya di sana ya. Nanti Cece juga ikut ya. Amin. Siap. Amin. Nanti terbelalak mata. Terus bilang begini, loh,
Saya enggak mau pulang Bu Mai. Loh, kenapa enggak mau pulang? Sudah waktunya nih, kita sudah 3 hari. Nggak mau cukup. pulang karena dapat istri orang sana kan? Kayaknya dapat orang istri sana. Ternyata dapat bule saya Bu. Ya. Bule jamu. Jadi di sana resort di sana itu bagus semuanya. Bagus semuanya, Yeah. standar internasional. Oke. Dan di sana masih mempertahankan lingkungan. Oke. Nah, jadi karena tadi Seychelles dengan Maratua ini betul-betul seperti kayak orang beding sanak. Jadi alamnya itu masih dipertahankan Oke. yang berwawasan lingkungan. Oke. Karena di negara Seychelles itu semua kita menuju jalan ke satu tempat wisata itu semuanya serba hijau. Terus kita waktu itu ya, saya tuh bingung Naldi sama Ipan waktu di negara Seychelles tuh. Saya setelah kami naik speedboat ke suatu pulau gitu, kita tuh ditunggu oleh truk. Saya kira kenapa kita naik truk? Waduh. Sekalinya truknya tuh bagus betul. Oke. Oh gitu. Betul-betul didandani, memakai semuanya serba yang lux gitu. Oke. Tapi truk, coba bayangkan di Truk box itu Bu? Iya. Ada. Oke. Ya tapi ampun. Dimodifikasi gitu ya? dimodifikasi. Oke. Jadi kita tuh di dalam truk itu jadinya nyaman. Oke. Pertama kita melihat orang lewat-lewat, terus ada lagi truk yang lain membawa pengantin. Wow. Jadi saya bilang sama teman-teman waktu itu kan ada beberapa pejabat yang ikut dengan kami itu. Iya. Di sana itu ternyata ada orang lagi honeymoon Bulan madu. bulan Bulan madu. madu, Dia lagi seneng di Seychelles itu. Dia menikmati keindahan negara Seychelles itu dengan truk tadi. Oke. Jadi kami itu dari Jawa belambai-lambaian. Nah, artinya kan itu aja berterak, masa kita Iya, mau berterak. iya, betul, Memang betul, kalau betul. kita di Samarinda kita bingung, Pangka. Iya. Artinya kenapa kita dibuat dalam truk? Betul. Sekalinya truknya tuh bagus. Iya. Ada tangganya. Waduh. Ada hordennya. Betul-betul dimodif Bu ya. Betul-betul dimodifikasi membuat wisatawan itu jadi nyaman. Betul, setuju. Nah, begitu juga antar pulau dengan pulau satunya itu ada misalnya semacam kapal yang menyeberang, tapi kapalnya bagus. Oke, kayak kapal pesiar gitu Bu Iya, ya? tapi katanya nih ya, saya dengar-dengar kapal itu ternyata yang membuat itu katanya orang Kaltim. Dari Samarinda? Gitu. Iya, katanya. Wow, dari Kaltim Timur ya. Cuman nanti mau saya selidiki katanya di Anggana. Wow. Anggana, oke. Katanya sih kapal itu, kapal pesiar itu dibuat di Anggana, dikirim ke negara Maldives, ke negara Seychelles. Bayangkan, itu kan kita kan tidak tahu. Betul. Kalau orang Seychelles nggak ngomong, Iya. kan? Kan banyak banget sih sebenarnya orang-orang Indonesia nih Pak ya, Kalimantan Timur juga pada khususnya yang punya kerajinan tangan kayak gitu, tapi kurang diekspos gitu. Iya, Iya, itu betul sekali. tadi. Nah, jadi mungkin karena saya juga dengar kemarin ada teman saya, mereka akan membuat semacam hub di APT Pranoto untuk ekspor. Jadi ekspor itu nanti langsung misalnya dari Samarinda langsung ke negara Singapura, langsung ke negara Seychelles. Nah, kemungkinan kalau hub itu akan dibentuk di Samarinda, saya pikir ekspor kita mungkin akan akan terpromosi, terutama wisata, souvenir wisata untuk itu. UKM kita juga Bu ya, untuk dampaknya UKM. nanti ya. Ya, jadi ekonomi kita walaupun COVID tapi untuk menggeliat ekonomi itu kan beberapa sektor yang harus digenjot ya. Misalnya tadi yang saya bilang tadi itu meningkatkan UMKM, benar. bagaimana memberdayakan barang-barang UMKM tadi kita ekspor ke luar negeri, ya kan? Nah ini kan terobosan-terobosan ini sih sebenarnya memang harus sekarang, tidak bisa nanti. Kalau enggak nanti kita ketinggalan karena Betul IKN sekali. itu sudah di depan mata. Betul, setuju. Iya kan? Nah itu dia. Jadi kemarin saya setiap 3 bulan sekali sih saya progres itu untuk tim percepatan ini saya laporkan dengan Pak Gubernur. Jadi mudah-mudahan lah ya dengan adanya Maratua ini nanti bisa menjadi semacam destinasi unggulan untuk
IKN. Nah, jadi nanti paling minim lah seperti Labuan Bajo. Amin. Oke, amin. Nah, bagaimana caranya nanti supaya seperti Labuan Bajo? Ya kita datangkan aja Pak Jokowi. Oh Oke. iya. Siap. Nanti Untuk peresmian nanti iya, tuh ya. Iya, Jadi kalau untuk melaunching apa, misalnya kita bikin Maratua Jazz. Iya. Itu Mantap itu. sudah beberapa kali Bu ya? Iya, Maratua Iya, Jazz iya, sudah, beberapa sudah, kali. Oke. sudah ada, sudah di sana sudah ada Maratua Jazz sudah. Cuman maksud kami ada nanti mungkin semacam proyek pembangunan Oke. yang diresmikan oleh presiden, Yes. tetapi nanti presiden akan mengendorse seperti Ya. Labuan Bajo. Oke. Mantap Nah, sekali. jadi kalau misalnya sudah Maratua ini nanti Pak Jokowi sudah datang untuk meresmikan salah satu proyek pembangunan, Ya. saya pikir sudah beda. Ya. Mungkin Maratua itu menjadi acuan sudah Yes. Ya. oleh wisatawan. Wisatawan asal Iya. entah itu domestik ataupun non Iya, domestik. Iya. itu sih ada semacam gebrakan saya seperti itu. Betul. Ditanya sama teman-teman, kapan mau bisa datangkan Pak Jokowi? Saya bilang lebih cepat lebih bagus. Amin. Amin, amin. Terus katanya enggak takut COVID. Ya kalau takut COVID, masa sih presiden takut COVID? Ya enggak mungkin lah. Iya. Karena kita kan enggak tahu COVID ini sampai kapan. Betul, Iya betul kan? sekali. Enggak tahu kita apakah nanti sampai Desember, sampai Januari, sampai 2001 kita juga enggak tahu, Betul, ya kan? Betul. Cuman kan artinya program kerja yang ada di Maratua tetap jalan gitu. Ya, Betul. Tetap jalan. Oke. Oke, kalau gitu kita break sejenak Bu ya. Nanti kita bakal kembali lagi di Active 7.7 Podcast Muda Lajang featuring sama RBFM. Oke, Pak, katanya kamu tadi mau nanya sesuatu yang ngeri nih. Yang ngeri, enggak ngeri juga kali. Kita pengen tahu potensi apa aja sih yang bisa digali dari tempat wisata yang sekarang ini Ya. lagi Ibu urus ini. Ya, jadi kalau saya melihat Maratua ini 11-12 saja dengan Maldives. Wih. Keindahannya nggak kalah ya, 11-12 Karena kalah ya. juga. Artinya kalau memang betul-betul digali potensi-potensinya itu sama aja 11-12 dengan Maldives. Jadi kada jauh juga, ya kan? Nah, ini yang pertama potensinya. Pertama tadi selain juga ada snorkeling, diving. Iya. Apa tadi tambahan segala banana apa tadi Banana boat, jet ski. apalagi Apalagi para ya? layang mungkin. Para layang, oke. Iya, pokoknya yang ada bau-bau air lah. Tinggal bagaimana resortnya itu nanti mengembangkan. Oke. Jadi setiap resort itu harus punya keunggulan gitu loh. oke. Punya keunggulan. Karena kan di sana kan resortnya banyak kan. Ya banyak. Nah, jadi setiap resort itu harus menjual potensi yang ada di bawah Laut itu. laut tadi. Oke. Supaya mereka datang ke sana bukan hanya melihat kuliner, Iya. bukan hanya tidur enak, Iya. tapi juga
berwisata, berwisata gitu ya? di bawah laut, bawah air gitu di ya. bawah air. Dan air yang di Maratua itu jernih sekali, Iya. jernih. Jadi ikan itu kelihatan. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya Naldi. Nadi Irfan nanti ke sana Iya. malam-malam mau snorkeling itu begawilan aja sama ikan. Waduh. Itu baru satu pulau loh ya. Iya, iya, Nah, Bu. di pulau lainnya, Pulau Sangalaki, ada lagi di Kakaban. Iya. Nah itu ada ubur-ubur. Oke. Nah itu ubur-ubur itu belum disentuh. Iya. Ibu pernah lihat langsung? Artinya kan ada filmnya. Oh, ada filmnya gitu. Jadi ya. dengan ada filmnya itu kan artinya Iya. itu potensi yang belum dikembangkan. Belum dieksplor, Bu, ya? Iya, belum diekspor. Oke. Ya. Jadi saya pikir kalau misalnya di Kakaban itu nanti ubur-uburnya itu bisa dijual, maksudnya bukan potensinya loh ya yang Iya. dijual. Iya, iya. Bukan ubur-uburnya dijual, Bu, bukan ya. ubur-uburnya loh ya. Kita ngelihat ke sana gitu ya. Iya, Iya, jadi ubur-ubur kan nggak bisa dijual. Artinya Iya. kan dia ada di bawah dalam dasar laut kan. Iya. Tapi paling minim orang menuju ke Kaban sana sama di Sangalaki semuanya ada potensi semua. Iya. Ya kalau misalnya kayak di Labuan Bajo atau di Bali itu kan orang sudah ke pantai. Tapi kan kalau ini kan beda memang. Yang saya katakan tadi 11-12 lah dengan Maldives ya. Oke. Artinya tinggal bagaimana nanti menjualnya. Betul. Dan potensi apa saja yang harus kita kembangkan. Yes. Nah, paling minim ya tadi yang saya bilang tadi 11-12 artinya kita harus benchmarking nanti ke Maldives yang kira-kira potensinya itu sama gitu loh. Jadi ngapain kita ke Maldives? Mending kita Maratua aja. Betul sekali. Lebih murah lagi, Bu, ya? Lebih murah lagi. Yes. Apalagi saya dengar Ritz-Carlton mau masuk. Wah, mantap. Itu. Ritz-Carlton katanya mau masuk. Jadi saya pikir sudah internasional kan. Yes. Nah, ini kan kalau kami kemarin ke Maratua itu naik Susi Air. Iya. Dari APT Pranoto ke Maratua cuma 30 menit. 30 menit. Harga tiket 500. 5.000, oke. PP sejuta. Ya. Nah, hotel memang karena hotelnya internasional. Iya. Dan memang kan hitungannya dolar. Iya. Tapi tetap kita bayar rupiah dengan kamar yang betul-betul standar internasional itu ya di atas 1 juta. Jadi nggak boleh kaget juga kita. Karena kan kita ini kan rencana devisa itu kan masuknya nanti di situ. Yes, setuju. Melalui pariwisata ini, Bu, ya? Melalui pariwisata. Gitu loh. Mantap sekali. Oke. Nah, jadi kalau untuk transportasi kalau dari Samarinda sendiri memang salah satunya buat dari pesawat gitu, Bu, ya? Ya begini. Lewat pesawat. Ada sebagian yang saya lihat dari Tarakan. Oke. Lewat darat Nah, ya? kalau dari Tarakan dia lewat darat. Oke. Lewat Bulungan, tembus Berau. Oke. Nah, itu juga. Terus atau dia naik speedboat. Dari Bulungan juga bisa. Dari Tarakan juga bisa. Jadi banyak mungkin saja ya. Iya. Saya lihat bule-bule yang dari Malaysia. Oke. Bule-bule yang dari mana-mana itu mungkin dia memilih yang jarak dekatnya yang lebih cepat. Iya, jalur terdekatnya. Padahal kan kalau saya sih dari Samarinda, dari Balikpapan Berau juga ada. Samarinda Berau juga nanti kemungkinan segera katanya ada Garuda. Nah nanti dari APT Pranoto langsung ke Maratua juga ada. Saya sudah merasakan semua. Apakah lewat darat, apakah lewat speedboat, apakah lewat udara. Sudah saya. Jadi saya justru itu saya bisa bicara gitu loh karena sudah mengalami lewat darat berapa lama, lewat speedboat berapa lama, dan orang memilih ada lewat Samarinda, ada lewat Balikpapan, ada juga yang lewat Tarakan, lewat Bulungan, langsung naik speedboat atau lewat darat. Jadi bisa. Jadi yang saya lihat itu orang dari Bulungan atau Tarakan yang lebih banyak karena jarak tempuhnya yang katanya cepat. Oh lebih cepat. Nah itu lebih cepat sampai. Iya. Cepat sampai, nah ya. itu yang saya amati. Oke. Jadi potensi-potensi tinggal bagaimana masing-masing resort itu mengembangkan. Dan juga jangan lupa Naldi dengan Irfan. SDM kita juga harus dilatih. Betul sekali. Terutama dalam bahasa Inggris. Nah, jadi ada dana dari pemerintah lain dari negara Seychelles kemarin. Seychelles lagi. Dia kepengen tenaga SDM yang ada di Maratua, misalnya di resort satu, misalnya saya contoh saja Pratasaba. Pratasaba punya berapa tour
tour guide. Ah. Nah, nanti itu bisa dilatih di Seychelles. Oke. Dan itu gratis. Terus yang kedua, nanti dia juga menaruh misalnya duta wisata. Duta wisata. Nah, Oke. itu dikirim ke Seychelles. Gratis juga. Boleh, itu sudah ada perjanjian kami. Nah, tinggal kami nanti dengan Kepala Dinas Pariwisata Bu Sri akan menggodok itu dan kemungkinan SDM kita akan kita latih. Oke, tapi Bu kalau sejauh ini untuk tour guide itu udah lumayan banyak juga nggak, Bu? Lumayan. Tapi kan harus bisa bahasa Inggris. Iya sih, benar. Iya. Jadi ya mungkin sekarang tuh mungkin bahasa Inggrisnya yang sehari-hari ya mungkin. Tapi kan kalau kita bicara masalah Maldives dan Seychelles, kalau nanti dilatih kan memang beda. Betul. Hasilnya. Artinya mereka dilatih berapa bulan terus kembali ke Maratua kan mungkin sudah beda. Selain jago bahasa internasional, bahasa Inggris juga harus tahu seluk-beluk Maratua juga dong. Betul sekali. Dia harus bisa menjelaskan apa. Dia harus bisa menjelaskan keunggulannya. Setuju. Oke. Semoga aja nanti tim percepatan dan juga dinas pariwisata yang ada di Berau sana ya. Di Kalimantan Timur ya. Provinsi dan Kabupaten Berau. Bisa segera lah merealisasikan ini. Betul. Sehingga nanti kita itu mau wisata nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Cukup ke sana aja. Maratua aja. Potensinya betul-betul deh ya. Yang saya katakan tadi dan juga kulinernya juga. Nah, itu kulinernya. Kita kan berdua nih suka makan. Tinggalan tuh kulinernya. Kulinernya di sana kalau kita makan di resort memang agak mahal sih sedikit. Agak mahal ya. Tetapi kalau kita masuk ke dalam homestay itu agak lebih murah tapi nyaman. Nah, saya bicara dengan teman-teman resort di sana, kenapa tidak kolaborasi saja antara makanan kuliner dari homestay itu masuk ke hotel. Gitu ya? Oke. Nah, jadi pemberdayaan masyarakat ini juga ada gitu loh. Nah, ini yang kami berikan arahan-arahan kemarin dengan teman-teman di resort dan di homestay bahwa homestay bisa berkolaborasi masalah kulinernya yang nyaman tadi kita taruh misalnya dari sarapan pagi, misalnya bisa share-sharean gitu. Tapi dengan harga yang tidak terlalu tinggi, tapi paling minim kan kita memberdayakan masyarakat. Betul sekali. Yang penting itu kan sekarang kata Pak Jokowi bagaimana memberdayakan masyarakat. Jadi masyarakat ini juga ekonominya terangkat. Itu yang penting. Jadi cara berpikirnya begitu. Bagaimana resort ini juga terbangun bagus, masyarakat juga harus berdaya, harus sekali. Tingkat ekonominya juga meningkat. Dan resort juga harus memberikan semacam edukasi kepada homestay, bagaimana sih homestay yang benar gitu loh. Kan kalau kita lihat di Bali kan homestaynya juga kan mirip-mirip hotel juga gitu. Nah, jadi mungkin tinggal bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat yang punya homestay di Maratua, bagaimana standar internasional homestay juga hampir mirip dengan resort gitu loh. Bu, Ibu kan kalau ngomongin kulinernya pasti udah pernah makan dong di sana ya? Apa Bu andalannya, Bu? Andalannya yang khas dari sana. Ikan panggang. Ikan panggang apa tuh, Bu? Panggangnya itu, kakapnya itu seger. Lawan sambalnya nyaman. Sambal apa itu, Bu? Sedap. Jadi saya itu asal ada ikan panggang dengan sambalnya nyaman, mintuha lewat sudah. Makannya tuh sambil menikmati keindahan alam. Nah itu. Jadi memang beda di sana makannya. Beda sekali. Nantilah coba di sana. Pokoknya di sana tuh kayaknya kita tuh urusan duniawi itu hilang. Pekerjaan tuh lewat aja. Soalnya nyaman banget sana. Istirahat nyaman, yang dilihat nyaman, makan nyaman. Nah, kenapa ini enggak kita lakukan gitu loh. Itu. Jadi nantilah cobalah. Saya kan bukan hanya bicara tapi kan harus kenyataan tuh harus dibuktikan gitu. Siap. Memang kita berdua siap membuktikan nanti. Kalau diajak. Siap. Iya, kemarin saya mengajak Bung Jasmine dari Kompas TV. Jadi ada sempat dia wawancara saya dan itu juga sudah ada keluar di Kompas TV.
ada beberapa wartawan yang saya bawa kemarin Oke. ke sana. Tapi nanti Naldi lah sama Ipan, Amin, Bu. Oh, siap. Ceveri Siap. kita ajak ke Siap. sana. Betul. Biar lebih fresh. Amin. Siap. Sambil Ibu kasih tahu ini nih tempat-tempat yang harus banget dikunjungi kalau ke Iya. Betul sekali. Maratua, Iya, ya, Bu. Maratua. Jadi Ya. saya sudah mulai hafal resort ini ternyata unggulannya harus ini, Oke. ini harus ini. Oke. Jadi nanti kita harus membagi. Yes. Oke. Membagi bagaimana setiap resort itu punya unggulan. Jadi orang tinggal memilih. Ya. Nah, nanti leafletnya juga harus kita promosikan. Yes. Ya berupa apa ya? Mau berupa film atau apa? Baliho atau Ya. bagaimana? Atau di Jakarta sana dicetak sebesar sebesar apa namanya tuh? Videotron apa? Videotron. Videotron, oke. Tapi filmnya keluar terus gitu. Ya. Nah, itu kan belum Betul. ada. Oh, iya. Setuju. Nah, nanti mungkin ada mungkin kalau misalnya nanti kami pertemuan ada meeting dengan beberapa resort, saya akan melemparkan itu Betul sekali. kalau bisa dia membuat satu promosi yang Videotron ada di Jakarta. Amin. Oke. Jadi Amin, orang amin. semuanya melihat. Yes. Ya. Ya. Artinya orang jangan melihat Labuan Bajo aja. Ini Ya. loh ditengok Maratua juga begitu. Oh, Betul Oke. sekali. Gitu. Dan Ya kan? dan mudah-mudahan juga nanti ada kayak event kayak olahraga di sana ya. Oh, Oh, ada. Voli pantai. Voli pantai Benar, itu benar. iya. Ya, Kalau saya lihat setiap resort ada sepeda. Sepeda, ya. Karena kan alamnya tuh kan masih lingkungan ya. Lingkungannya masih virgin. Virgin, Iya, iya, oke. Jadi kalau kita menghirup udaranya tuh nyaman, Bujur. Segar ya. Sama menghirup apa tadi tuh? Apa tuh, Bu? Ini nah yang ada di Yang Liping. yang liping. Punya Cece yang Liping Itu ya. punya Cece yang liping. Bukan kita nyuruh beli ya. Promosi nih ya. Sekaligus kita ya mempromosikan Mempromosikan, Waldipnya Kalimantan Timur Iya. Indonesia. Betul sekali. Ya. Bu, sebelumnya kita pamitan nih ya. Kalau untuk saat-saat sekarang kita mau ke sana, boleh emang di tengah Covid gini? Sebagian ada. Ada ya? Oke. Bagian Ada, ya. tapi dengan catatan tetap Protokol? melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kamar saya lihat mereka apa namanya tuh berjarak. Oke. Jadi berjarak, makan berjarak, apa-apa berjarak. Semuanya tuh sesuai dengan protokol. Oke. Kan baru-baru kan baru ada Pak Menteri Kelautan kan ada datang. Oh, ya ke sana, Bu, Iya. ya. Artinya pas Covid ini datang beliau. Dan istrinya Pak Tito kata Ibu ya? Iya. Sering ke sana Oke. juga? Nah, jadi istrinya Pak Tito Karnavian itu karena hobinya itu adalah snorkeling dan menyelam, beliau tuh hampir 1 bulan sekali ke sana. Enak banget ya. Enak banget Iya. ya. Jadi- Andai kita punya uang banyak ya kita kesana terus. Nantilah saya Amin. pokoknya Naldi sama Ivan saya ajak. Oh, siap. Iri ya. Ikutan ya, yang nonton ya. Yang nonton nanti Yang Cece dengar juga, nonton ikutan ya. Artinya ikutan. Artinya saya tidak janji, tapi artinya saya kasih tahu ini loh Ya. Maratua tuh. Oke. Nah Siap. saya waktu jalan-jalan di Maratua di desa-desanya tuh ketemu perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Filipina. Oh, Filipina. Filipina malah. Oh, Iya. Filipina. Filipina. Oke. Iya. Berarti di sana kan dekat orang bahasa Tagalog kan? Iya, iya, Oh. iya. Justru itu di sana di Maratua itu Bajau, suku Bajau. Oh, suku Bajau. Suku Bajau dia. Oh. Iya, suku Bajau. Oke. Jadi bahasanya mungkin mirip-mirip Tagalog juga kalau kan Oke. sebelahan dengan Filipina. Oh, oke. Nah, itu juga kami sempat foto di sana. Ini loh perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Yes. Oke, Oke. mantap sekali. Semakin Siap. membuat kita penasaran ya pengen ke sana ya. Betul, amin. Dan mudah-mudahan sekali lagi meningkatkan devisa negara. Iya. Betul Kemudian- sekali. Kemudian juga masyarakat di sana Iya. ekonominya meningkat. Betul. Ekonominya meningkat. UMKM meningkat juga ya. Amin. UMKM meningkat. Mm-mm. Dan juga di sana memang perlu ada sektor pelayanan. Yes. Betul. Misalnya puskesmasnya kita tingkatkan menjadi rumah sakit tipe D. Betul. Terus di sana juga harus ada semacam kayak Indomaret. Yes. Nah, itu perlu. Betul. Karena bule-bule itu kan jangan sampai mereka bingung gitu loh. Nah, ini kan harus kita kembangkan juga. Artinya camatnya juga harus kreatif. ya. Itu dia. Oke. Saya sudah bicara dengan wakil camat kemarin di sana. Artinya bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar. Oke. Ya. Jadi dengan apa? Mungkin dengan pelatihan. Memang kemarin kami kerjasama dengan BI, Ya. Bank Indonesia, untuk pelatihan bagaimana membuat keripik sukun. Oh, Oke. sukun. Oke. Nah di sana ada sukun banyak. Jadi Sukun nanti yang hijau itu ya? Iya, Ya. jadi nanti sukun itu akan dikemas menjadi keripik sukun yang baik, yang bisa juga dibeli oleh para
wisatawan. Oke. Jadi itu khas juga gitu loh. Saya melihat itu banyak sekali khasnya yang harus dikembangkan. Yes. Harus. Jadi saya pikir setiap resort harus punya keunggulan. Amin. Betul sekali. Yang harus bisa dijual potensinya apa gitu loh. Oh, Iya. Yang kita sebutkan tadi beberapa tadi ya. Betul. Termasuk. Oh iya. Camat, kami mohon kemarin dengan Pak Camat untuk bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana meningkatkan SDM-nya melalui pelatihan. Oke, Camat di Marto Bu ya? Iya. Oke. Jadi kata beliau siap aja Bu Mai kami apabila ada kerjasama dengan Bank Indonesia, nanti tempatnya di mana, narasumbernya dari Bank Indonesia yang ngatur. Oke. Dan juga kemarin kami juga bicara dengan Bank Indonesia, perlunya ada money changer di sana. Oh iya. Karena di sana beredar uang dolar, tapi tidak ada money changer. Iya. Nukarnya bingung. Nukarnya Susah bingung. nanti mau belanja ya. Susah. Nukarnya sama kura-kura sama penyu. Nah itu, justru itu. Jadi perlunya money changer. Iya. Karena waktu kami di Seychelles itu money changer itu bersebelahan dengan toilet. Heeh. Oke. Jadi kami hendak ke toilet tuh bayar. Oke. Jadi ke money changer dulu berhuruf duit, Waduh. baru bisa ke toilet. Mantep betul idenya ya. Oh iya, Keren Bu ya. iya kan? Iya. Karena saya melihat potensi-potensi di Seychelles tuh money changer aja bersebelahan dengan toilet. Hebat itu loh. Ya kan? Taruhannya itu pas betul. Karena gini, waktu saya mau ke toilet, dia bilang harus tukar uang dulu di money changer. Oke. Karena harus bayar. Yes. Kalau kadang ke rekobe kami. Bekami di pantai. Karena kawa. Sambil menyelam Iya. keluar air. Karena kawa. Karena bisa. Oke. Jadi ini perlu juga dicontoh. Money changernya itu bersebelahan dengan toilet yang Oke. berbayar. Ah, ya kan? setuju. Iya, iya. Karena kan bule ini kan kadang-kadang bisa juga, mana toilet? Nah, ya kan? Oh di sana dekat money changer. Iya, betul. Tukar dulu uang, baru bisa ke toilet. Ah, Nah, itu yang terjadi di negara Seychelles. Oh, siap, yang saya siap. lihat banyak sekali yang potensi-potensi yang di Maratua itu kita bisa ATM ya. Iya. ATM itu Amati, amati, tiru, modifikasi. Oke. Itu yang penting. Oke. Sip, Paling minim mantap. kan artinya yang 11-12 tadi yang saya bilang. Itu harus bagaimana orang bukan saya melarang orang ke Madib, tapi bagaimana orang tuh berlomba-lomba langsung ke Maratua. Yes. Betul sekali. Habiskan uang lah di Indonesia saja ya. Ya. Apalagi kan nanti mau IKN. Iya. Iya. Orang Jakarta kan ngeluruk Ibu tuh. kota negara, oke. Ngeluruk kan di Penajam. Nanti kan bingung mau kemana aku nih. Mau ke Bali kah? Naik pesawat. Iya. Mending ke Maratua aja. Betul. Ya kan? Maratua kan deket. Betul. Artinya paling minim lebih murah lah. Artinya Yes. kalau ukuran Jakarta. Betul. Menghilangkan penat stres Penat, ibu stres. kota. Betul sekali. Iya. Refreshing. Refreshing. Yes. Refreshing nanti di sana. Itu salah satu unggulan nanti yang akan kami tonjolkan bahwa Oke. bukan saja tadi masalah potensinya, Ya. tetapi juga bagaimana mengembangkan UMKM-nya, pemberdayaan masyarakatnya, Setuju. supaya masyarakat ini ikut terlibat. Yes. Jangan jadi penonton. Iya, betul Jangan. sekali. Jangan jadi penonton. Jangan sampai warga di situ malah Tergerus, tergeser, jangan. Ah. Nah itu yang kami jaga dengan Pak Betul Camat. sekali. Saya bilang Pak Camat harus banyak inovasi loh Pak. Ya. Saya bilang gitu. Nah itulah salah satunya kita mendampingi ini, salah satunya juga mengedukasi ya. Oke. Apapun yang ada di Maratua itu potensi-potensinya kita lihat. Bisa saja nanti di sana di Maratua itu ada KTT non blok kan bisa saja. Wow, kita keren, nggak tahu. keren ya. Begitu nanti sudah mendunia, Iya. nah KTT non blok nanti di sana dibikin, bukan lagi di Bali atau di mana. Oke. Iya. Nanti dibikinnya di Maratua. Asik. Perlunya ada MICE namanya. Ha-ha. Jadi nanti hotel itu juga harus bernuansa MICE. Jadi hotelnya, resortnya mempunyai ruangan pertemuan yang Siap. untuk internasional. Setuju. Setuju Oke. banget. Sip, kita juga mau berkemas nih kayaknya nih. Ha-ha. Mau siap-siap ikut Bume ke Maratua. Oke. Asik. Ya. Koper Iya. udah siap itu di belakang. Udah, Bang. Iya, tinggal naik pesawat. Oh, asik ya. Asik. Ya, Bu, terima kasih, Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Bu, Mei. selaku ketua apa tadi, Bu? Ketua Tim Percepatan Pengembangan Strategis Pulau Maratua. Mantap sekali ya. Semoga harapan impiannya segera terwujud Amin. ya. Amin. Dan kita berdua dari podcast Modal Lajang plus juga Active 7.7 RB FM pamit undur diri. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bume. Bye-bye semuanya. Bye. Ya, bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.